tempat ibadah. Ada 6 agama resmi di Indonesia, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Yang pertama, agama Kristen, tempat ibadah gereja, dan nama kitab sucinya Alkitab. Yang kedua, Katolik, tempat ibadah gereja, dan nama kitab sucinya Alkitab. Yang ketiga, agama Islam, tempat ibadah masjid, nama kitab suci Al-Quran. Yang keempat, Hindu, tempat ibadah pura, dan nama kitab suci Weda. Yang kelima, agama Buddha, tempat ibadah wihara, dan nama kitab suci Tripitaka. Yang keenam, Konghucu, tempat ibadah kelenteng, nama kitab suci Sisubujing. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama terjaga. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Hari besar keagamaan. Yang pertama, agama Kristen, hari besarnya Natal, Paskah, dan kenaikan Yesus Kristus. Yang kedua, Katolik, hari besarnya Natal, Paskah, dan kenaikan Yesus Kristus. Yang ketiga, agama Islam, hari besarnya Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Mi'raj. Yang keempat, agama Hindu, hari rayanya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Yang kelima, Buddha, hari rayanya Waisak, Asada, dan Katina. Yang keenam, Konghucu, hari besarnya Imlek dan Cap Gomeh. Tujuan perayaan hari besar keagamaan. Yang pertama, hari raya Natal untuk umat Kristen dan Katolik. Tujuannya untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, hari raya Idul Fitri untuk agama Islam. Tujuan merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan sehingga kembali suci. Yang ketiga, hari raya Nyepi untuk umat Hindu. Tujuan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau alam manusia dan buana agung atau alam semesta. Yang keempat, hari raya Waisak untuk umat Buddha. Tujuan merayakan 3 perayaan penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafat Buddha Gautama. Yang kelima, tahun baru Imlek untuk agama Konghucu. Tujuan ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa yang akan datang. Selain itu, perayaan ini juga digunakan sebagai sarana berkumpul bersama keluarga. Keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan.
Kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah. Yang pertama, gereja Kristen, ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, pendalaman Alkitab, perayaan Paskah, dan perayaan Natal. Yang kedua, gereja Katolik, ibadah misa, ibadah sekolah minggu, ibadah Paskah, dan ibadah Natal. Yang ketiga, masjid, ibadah salat setiap hari, ibadah syalat, Jumat, ibadah salat tarawih, perayaan Idul Fitri, dan perayaan Idul Adha. Yang keempat, pura, untuk ibadah puja setiap hari, perayaan Galungan dan Hari Raya Nyepi, perayaan Kuningan dan Saraswati, perayaan Pagero, Wesi, dan Siwarati. Yang kelima, wihara, untuk ibadah puja bakti setiap hari, perayaan Hari Raya Waisak, perayaan Katina, perayaan Maka Puja, perayaan Asada. Yang keenam, kelenteng, untuk ibadah bakti umum agama Konghucu, peringatan Hari Tangchik, peringatan Tahun Baru Imlek. Tugas, tuliskan di buku tulis. Sebutkan 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Itulah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.